بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حاكم الحكام، جاعل النور والظلام، وجعل هذا اليوم عيدا للإسلام، وحرم علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام الذي أمرنا بذبيحة القربان اتباعا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وكبروه تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. Hari ini kita berhari raya, mengorbankan semangat penghambaan kita. Hari ini kita bergembira, walau desah gelisah masih saja memuncak. Iya, hari ini kita bergembira karena Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kehidupan dan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Hari ini kita berbahagia dapat berjumpa kembali dengan hari raya, meskipun dalam suasana pandemi yang belum juga reda. Walhamdulillahi ala kulli hal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Adha pada tahun ini kita jalankan dalam suasana wabah pandemi yang belum juga pergi. Meskipun telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa saat ini kita sedang memasuki sebuah era baru, era new normal, yang kemudian berubah menjadi era adaptasi kebiasaan baru. Namun ternyata wabah ini masih enggan untuk pergi. Wabah ini masih terus naik dengan angka kematian yang juga terus meningkat. Bahkan korban dari tenaga kesehatan masih saja berguguran, bahkan menjadi korban tenaga kesehatan terbesar di dunia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tentu kita harus selalu mengingat salah satu nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam saat kita menghadapi wabah, yaitu dengan senantiasa bertahan di rumah atau stay at home. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaysa min rajulin yaqau ta'amu fa yamkutu fi baytihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya, seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan dia mengetahui tidak akan sesuatu menimpanya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kondisi ini tentu saja sejak awal telah berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi yang semakin hari semakin anjlok, kesehatan yang masih menjadi barang mahal, hingga dunia pendidikan yang juga belum optimal proses pembelajarannya. Hal ini boleh saja terjadi dikarenakan hal ini merupakan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semua dalam rangka menguji keimanan dan kesabaran kita bersama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Kaum muslimin rahimahumullah, dengan demikian apapun kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan terjadinya pandemi ini,
Hendaknya senantiasa kita terima dengan ikhlas, redha, pasrah dan tetap berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sambil terus berdoa dan memohon supaya musibah ini tidak ditambah lagi, karena sungguh kita takut tidak mampu sabar dan tidak kuasa untuk menjalani seterusnya. Seandainya kita keluar rumah, maka berdisiplинlah menerapkan protokol COVID-19 dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan terutama di dalam ruangan, dan tentu saja rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita tercinta Indonesia dan dari seluruh permukaan bumi alam raya ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, wallahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, al-aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini kita merayakan hari raya yang disebut Idul Adha. Karena pada hari ini dan 3 hari sesudahnya yang disebut sebagai hari tasyrik, kita semua diserukan untuk senantiasa memohon hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada kaum fakir miskin, sebagaimana perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Washalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan kepada kaum muslimin berdasarkan momentum agung dalam kisah penuh hikmah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Keluarga mulia dan generasi mulia yang dengan keimanan yang paripurna mampu menghadapi berbagai ujian yang menimpa. Keluarga yang menjadi teladan terbaik bagi siapapun yang ingin mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Kisah Ibrahim dan keluarganya sungguh begitu menginspirasi kita semua. Setidaknya ada 2 hikmah utama yang mampu menjadi bekal terbaik kita dalam menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan yang fana. Yang pertama, bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya Ismail alaihissalam yang dengan begitu penuh kesabaran menerima berbagai cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan perintah mengorbankan anaknya yang sangat dia cintai. Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah dengan kepatuhannya kepada orang tuanya. Mereka berdua dengan kesabaran dan kepasrahan yang tinggi menerima dengan ikhlas segala bentuk ujian tersebut. Allah mengabadikan hal tersebut dalam firman-Nya di surah As-Saffat ayat 102. "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usahaku berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar." Maka sungguh mengagumkan seorang ayah yang sanggup mengorbankan putranya, padahal putra itu sangat dia cintai, bahkan telah lama ditunggu kelahirannya. Lebih mengagumkan lagi kesediaan Ismail alaihissalam untuk dijadikan kurban, padahal itu berarti ia memberikan nyawanya, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Mereka berdua lulus dari ujian tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka berdua karunia yang sangat besar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa ladainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhabhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami pun memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami terus anak itu dengan seekor sepilihan yang besar." Maka ketabahan dan kesabaran Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian patut untuk kita contoh dan kita teladani. Ketabahan dan kesabaran mereka tercermin dari kesediaan dan keikhlasannya untuk mengorbankan apa saja
dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bila pengorbanan itu dibutuhkan. Dalam suasana musibah pandemi ini, maka kita pun dituntut untuk lebih sabar dan tabah, sambil tentu saja terus berusaha untuk mengatasi segala kesulitan yang ada. Sikap ketidaksabaran atau kekurangan sabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan bisa saja memberikan kesulitan yang baru. Maka bagi kita umat Islam, peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam hendaknya senantiasa dijadikan contoh dalam rangka meningkatkan kepasrahan dan ketundukan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, al-aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan ibadah kurban yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap at-ta'awun, saling membantu antara sesama manusia, khususnya di kalangan umat Islam. Penyembelihan hewan kurban ini jangan hanya dilihat semata-mata dari aspek penyembelihannya saja, melainkan juga harus dilihat bahwasanya penyembelihan ini merupakan simbol perilaku kedermawanan dan sosialitas serta solidaritas sosial di antara kita. Pembinaan ukhuwah dan persaudaraan termasuk salah satu yang ditanamkan oleh Rasulullah sejak dini dalam masyarakat Islam. Beliau berkata, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hubungan cinta kasih dan kasih sayang satu sama yang lain seperti sesosok tubuh yang apabila salah satu bagian tubuhnya merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit yang sama, bahkan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Maka Rasulullah SAW pun berusaha mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, sehingga orang-orang Ansar yang merupakan penduduk asli dari kota Madinah bersedia memberikan sebahagian bahkan setengah dari hartanya kepada kaum Muhajirin yang merupakan kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah yang tidak sempat membawa apa-apa. Bahkan kaum Ansar sendiri cenderung lebih mementingkan keperluan kaum Muhajirin itu daripada keperluan mereka sendiri. Maka sungguh sikap inilah yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19, "Walladzina tabarra'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang telah mereka berikan kepada saudaranya, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan. Maka sungguh semua ini merupakan gambaran masyarakat Islam yang begitu hebat dalam periode yang pertama, yang seringkali dikenal dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Hubungan ukhuwah yang penuh rasa solidaritas dan kasih sayang amat tinggi. Maka sungguh sikap seperti inilah yang kita butuhkan saat ini, menyisihkan sebahagian penghasilan yang diterima oleh mereka yang berpenghasilan lebih dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan adalah perilaku yang sungguh sangat mulia. Hendaknya sikap tersebut senantiasa kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man kana lahu fadlu dzalik faly'am bihi 'ala man la zada." Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal makanan, maka hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada mereka yang tidak mempunyai bahan makanan. Hadis riwayat Muslim. Kemiskinan menurut pandangan Islam adalah dharar atau bahaya yang harus dihilangkan. Dampak pandemi COVID-19 merupakan bertambahnya orang miskin pun merupakan bahaya yang harus kita hilangkan bersama. Oleh karenanya, para ulama kita berpendapat bahwa mengatasi bahaya kemiskinan itu merupakan kewajiban bagi semua pihak secara bersama-sama. Kondisi sulit tidak harus membuat kita terlilit, bahkan kita harus bangkit dan menatap masa depan yang penuh harap, karena Allah pemilik langit dan bumi. Sungguh saat orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab pada keselamatan rakyat abai dan cenderung punya agenda sendiri, bahkan ada yang seakan tak peduli, maka para pahlawan itu bekerja dan berkorban demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Bergabunglah dalam barisan mereka yang senantiasa mengharap berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sisihkanlah sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita bagi mereka. Semoga itu menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengangkat wabah ini. Jadilah pahlawan-pahlawan, jadilah penolong-penolong umat, jadilah pelita-pelita yang berada dan menghilangkan kegelapan yang meliputi seluruh alam lain. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini, mari kita menyerahkan tangan, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala segala bentuk pertolongan, melepaskan, menanggalkan jubah kesombongan yang kerap kali kita kenakan dalam keseharian kita. Semoga saja Allah mengijabah segala bentuk permohonan tersebut, menguatkan hati dan mengganti segala bentuk kelemahan dengan kekuatan. Fa'ajib da'watana ya mujibas sa'ilin. Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa lakal hamd anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamd anta rabbus samawati wal ard wa ma fihin. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk menambahkan diri kepada-Mu, memuji-Mu dan mengagungkan-Mu atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami yang sungguh takkan pernah mampu kami menghitungnya. Ya Allah, kami sadari begitu banyak nikmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, namun kami masih saja belum mampu mensyukurinya dengan sempurna. Maka tolonglah kami agar dapat bersyukur dengan sebaik-baiknya kepada-Mu. Ya Allah, wahai yang maha mengampuni segala dosa, inilah kami yang datang menghadap kepada-Mu dalam keadaan diri-diri kami yang penuh dosa dan kesalahan. Namun kami yakin bahwa Engkau adalah Rabb yang maha mengampuni semua dosa. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan masukkan kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau tetapkan bagi mereka kebebasan dari sisa api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kedua orang tua kami telah memelihara dan mendidik kami sejak kecil dengan penuh pengorbanan, dengan peluh dan air mata. Maka sayangilah keduanya, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keduanya, Ya Allah. Tambahkanlah hidayah-Mu kepada yang masih hidup di antara mereka, dan lapangkanlah kubur yang telah meninggal di antara mereka, serta angkatlah derajat keduanya dalam golongan hamba-hamba yang termuliakan di sisi. Ya Allah, Ya Rabbana, begitu banyak musibah yang terjadi dalam kehidupan dunia kami. Ya Allah, kami akui bahwa musibah-musibah itu terjadi karena kekurangan dan kesalahan kami. Maka berikanlah taufik kepada kami untuk mampu memperbaiki diri, dan berikanlah pula kesabaran kepada kami dalam menghadapi segala musibah. Dan kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah itu dalam agama dan keinginan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syafi, angkatlah wabah orang yang melanda negeri kami dan seluruh negeri. Sungguh kami sangat rindu kembali berjamaah di masjid-masjid-Mu dengan sempurna. Kami rindu berziarah ke rumah-Mu Ka'bah yang mulia dan masjid Nabi-Mu yang suci, pun Masjidil Aqsa yang mulia. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Jabbar, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Beri kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Hancurkan musuh-musuh mereka dan bersihkan Al-Aqsa dari tangan-tangan najis Yahudi. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk seluruh saudara muslim kami yang tertindas di berbagai belahan dunia ini. Engkau-lah yang maha perkasa, yang mampu mengalahkan musuh-musuh kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, makmur, pun begitu seluruh negeri kaum muslimin. Selamatkanlah kami dari makan musuh-musuh agama-Mu. Jangan Kau jadikan pemimpin bagi kami dari kalangan orang-orang zalim yang membenci agama-Mu dan tidak menyayangi kami karena-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, pilihlah kami untuk menjadi penolong-penolong agama-Mu, menjadi da'i-da'i yang mengajak manusia menuju jalan-Mu, menjadi pilar-pilar penegak kebenaran dan keadilan, dan muliakanlah kami dengan syahadah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.